Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Budian pada video yang lain. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah kamu sudah melakukan sholat duha? Kemudian mengaji dan murojaah? Kemudian makan makanan bergizi? Selanjutnya menjaga kebersihan? Dan yang terakhir menjaga kesehatan. Jika kamu belum melakukan salah satu di antaranya, setelah melihat video ini segera lakukan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa akan belajar bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua yaitu memahami permainan yang dapat menyehatkan tubuh. Kemudian yang ketiga, menjelaskan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Anak-anak sudah siap? Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Insya Allah di video sebelumnya anak-anak sudah mendapatkan materi ini. Namun di sini kita akan mengulang lagi supaya anak-anak lebih ingat. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama yaitu faktor pengaruh kesehatan. Yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi seimbang. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh istirahat, rekreasi, dan olahraga. Faktor keempat yaitu faktor keturunan. Anak-anakku, pada video ini yang akan kita fokuskan adalah tentang makanan yang bergizi seimbang dan olahraga. Makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi? Nah, rata-rata manusia makan sebanyak 3 kali dalam sehari. Apakah anak-anak juga sudah makan 3 kali dalam sehari? Insya Allah sudah ya. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Kita harus makan makanan yang bergizi untuk tubuh. Makanan yang baik untuk tubuh adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi mengandung beberapa zat atau beberapa hal. Apa saja itu? Makanan bergizi yang pertama mengandung karbohidrat. Karbohidrat bisa kita dapatkan pada nasi, roti, gandum, singkong, jagung, dan ada banyak lagi contoh lainnya. Yang biasanya kita makan merupakan nasi. Nah, nasi berarti kalau kita makan nasi artinya kita sudah terpenuhi karbohidratnya. Kemudian, makanan yang bergizi kedua harus mengandung protein. Protein bisa kita dapat dari ikan, ayam, daging, tahu, telur, dan tempe. Anak-anak tentu tidak asing ya dengan lauk pauk tersebut. Ternyata lauk pauk yang kalian konsumsi itu mengandung protein. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu makanan bergizi harus mengandung lemak. Nah, lemak di sini yang dimaksud adalah lemak yang baik. Lemak yang baik itu terdapat pada daging, kuning telur, kemudian alpukat, dan buah-buahan lainnya yang mengandung lemak. Nah, anak-anakku, dalam memakan lemak tidak boleh berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, selanjutnya yang keempat, makanan bergizi harus mengandung vitamin. Nah, vitamin ini banyak kita jumpai di dalam buah-buahan. Nah, selain buah-buahan, apalagi yang mengandung vitamin?
bisa hati sapi, kacang merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, makanan bergizi harus mengandung mineral. Nah, anak-anakku, mineral ini bisa kita temui pada air minum kita yang mengandung mineral, kemudian ikan, kemudian bayam, kemudian keju. Nah, baik anak-anak, jadi ketika kita makan dalam satu piring harus tersaji berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya hari ini kita makan nasi goreng. Nah, nasi goreng dari nasinya itu sudah mengandung karbohidrat. Kemudian nasi goreng kita lauknya pakai telur goreng. Nah, telur itu sudah mengandung protein dan lemak. Kemudian untuk vitaminnya kita peroleh dari, misalnya dalam nasi goreng tersebut ada acarnya, ada acar wortel, acar timun. Nah, vitamin itu kita dapat dari situ. Selanjutnya untuk mineralnya, mineral bisa kita dapatkan dari air yang kita minum. Air yang kita minum biasanya sudah mengandung mineral. Nah, dengan demikian dalam sekali kita makan, gizi kita sudah terpenuhi dengan baik. Oke, selanjutnya, nah anak-anak coba dilihat di situ ada gambar tarik tambang. Anak-anak itu sedang melakukan tarik tambang. Nah, ternyata selain makanan yang bergizi, olahraga juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak pada di gambar itu mereka melakukan permainan tarik tambang. Ternyata selain bermain, kita juga bisa berolahraga. Oke. Nah, Adi dapat lari sejauh 1000 meter. Edo dapat berlari sejauh 2000 meter. Kemampuan tubuh setiap orang berbeda-beda. Kemampuan tersebut dapat dioptimalkan jika kita rajin berolahraga. Olahraga dapat menyehatkan tubuh, melatih kekuatan tubuh, dan menguatkan otot. Olahraga bisa didapatkan melalui permainan. Nah, jadi yang ada di gambar itu selain mereka bermain tarik tambang, ternyata mereka juga mendapatkan manfaat dari olahraga. Oke, selanjutnya yaitu permainan yang dapat kita mainkan sekaligus olahraga, yaitu permainan kijang dan rusa. Anak-anak, apakah kalian tahu permainan kijang dan rusa? Nah, coba perhatikan gambar di samping itu. Permainan kijang dan rusa adalah permainan yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok satu, ya, yang berjajar ini kita namakan kelompok rusa. Kemudian kelompok yang di depannya yang berjajar itu kita namakan kelompok kijang. Kemudian kita buat garis di antara kedua kelompok tersebut. Nah, setelah itu aturan permainannya jika guru memanggil rusa, maka yang akan lompat melewati garis adalah kelompok rusa. Ya. Nah, maka ketika rusa lompat, kelompok kijang harus lompat mundur atau lompat ke belakang. Sebaliknya, jika guru memanggil kijang, maka kijang yang lompat ke depan dan kelompok rusa yang lompat ke belakang. Nah, apabila dalam kelompok itu ada yang tidak konsentrasi dengan perintah guru, maka kelompok tersebut yang akan kalah. Insya Allah kalau anak-anak sudah masuk, kita sudah bertemu, kita akan memainkan permainan ini ya. Nah, anak-anakku, permainan kijang dan rusa itu melatih yang pertama kekompakan. Nah, dari bermain kijang dan rusa, kita bisa melatih kekompakan kita dengan teman-teman kita satu kelompok. Selain itu juga melatih konsentrasi. Apakah kita bisa konsentrasi dengan perintah yang diperintahkan oleh guru? Nah, kemudian yang selanjutnya, permainan ini juga melatih otot kaki. Nah, dari permainan ini kan kita diminta untuk lompat maju dan lompat mundur. Hal tersebut dapat melatih otot kaki kita. Nah, anak-anakku, selain permainan kijang dan rusa,
Permainan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk kita bermain sekaligus olahraga? Yaitu permainan tarik tambang. Anak-anak tidak asing dengan permainan ini dan mungkin banyak di antara kalian yang sudah pernah memainkannya. Nah, bagaimana sih cara bermain permainan tarik tambang ini? Nah, permainan ini terdiri dari dua kelompok. Ada kelompok yang di sebelah kanan dan ada kelompok yang di sebelah kiri. Nah, strategi permainan ini terletak pada penempatan pemain. Biasanya pemain yang mempunyai kekuatan tubuh paling besar ditempatkan di ujung tali. Gunanya untuk menahan ujung tali saat bertahan atau saat mulai ditarik. Nah, selanjutnya tim yang berhasil menarik tim lawan sampai melewati titik tengah atau garis yang telah ditentukan, itulah pemenangnya. Anak-anakku, permainan ini tentu saja mempunyai manfaat. Apa sih manfaat atau apa yang bisa kita latih dari permainan ini? Permainan ini ternyata dapat melatih kekompakan kita dengan tim kita. Kemudian, melatih kerja keras atau kekuatan tubuh kita. Selanjutnya, permainan ini juga melatih otot tangan dan otot kaki kita. Sampai di sini insya Allah anak-anak bisa memahami ya. Nah, selanjutnya supaya tubuh kita tetap sehat, selain makanan, olahraga yang kita lakukan, apalagi ya yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mandi supaya tubuh kita tetap sehat dan segar. Berolahraga dan menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan bergizi merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Selain hal tersebut, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara mandi secara rutin. Nah, setiap hari kita mandi minimal 2 kali sehari. Anak-anak, apakah kalian sudah mandi minimal 2 kali sehari? Atau ada yang hanya 1 kali sehari? Sepertinya ada ya yang hanya mandi 1 kali sehari. Wah, berarti kamu harus lebih rajin lagi untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Kamu harus mandi minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, setelah kita mandi, tubuh akan menjadi bersih dan sehat sehingga kita menjadi semangat beraktivitas. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang cara kita mendapatkan kesehatan melalui olahraga, makan, dan mandi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan. Anak-anak, pada kelas 2 kalian sudah pernah mendapatkan materi penjumlahan. Untuk penjumlahan insya Allah anak-anak sudah banyak yang paham. Namun tidak apa-apa ya jika kita ulang kembali materi ini supaya anak-anak lebih mengingat lagi. Nah, penjumlahan nanti yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dengan cara menyimpan, kemudian sifat-sifat penjumlahan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan cara menyimpan, nanti akan kita pelajari yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan nanti kita akan mempelajari sifat pertukaran dan sifat pengelompokan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Nanti soalnya akan berupa soal cerita. Langsung saja yang pertama yaitu penjumlahan dengan menyimpan. Akan ada 2 cara yang kita pelajari, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita mulai dari cara bersusun panjang terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya ada contoh 157 ditambah 316. Penyelesaiannya yaitu 157 ini akan kita uraikan atau kita jabarkan. 100 ditambah 50-an ditambah 7 satuan. Selanjutnya di bawahnya yaitu bilangan 316 kita jabarkan 300 ditambah 10 puluhan ditambah 6 satuan.
Maka setelah itu semuanya akan kita tambah atau kita jumlah. Kita kerjakan dari yang satuan dulu ya, dari yang paling kiri. Nah, di sini ada 7 ditambah 6. Hasilnya yaitu 13. Kita tulis saja 13 di sini. Selanjutnya adalah kita mengerjakan yang puluhan. 50 ditambah 10, hasilnya yaitu 60. Kemudian setelah itu kita kerjakan yang ratusan. 100 ditambah 300, hasilnya 400. Nah, setelah mengetahui hasil dari penjumlahan tersebut, maka yang 13 tadi kita uraikan lagi, yaitu kita tulis menjadi 10 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, dari sini anak-anak kita mulai berhitung lagi. 400 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 3. Kita kerjakan yang puluhan. Maka 400 kita tulis, kita jumlah yang puluhan. 60 ditambah 10 yaitu 70, dan kita tulis yang satuan ditambah 3. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jawabannya yaitu 473. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Misalnya ada bilangan 137 ditambah 268. Penyelesaiannya yaitu 137 akan kita jabarkan dulu, yaitu menjadi 100 ditambah 30 ditambah 7. Selanjutnya 268 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 60 ditambah 8. Nah, mari kita kerjakan dari yang satuan dulu. 7 ditambah 8 hasilnya yaitu 15. Selanjutnya 30 ditambah 60 hasilnya yaitu 90. Kemudian lanjut kita kerjakan 100 ditambah 200 hasilnya yaitu 300. Nah, setelah itu anak-anak kita tulis kembali 300 ditambah 90 ditambah yang 15 tadi kita jabarkan yaitu 10 ditambah 5. Nah, setelah itu kita tulis lagi 300 kita tambah yang puluhan, 90 ditambah 10 yaitu hasilnya 100. Kemudian ditambah 5. Nah, dari sini kita akan mengetahui hasilnya yaitu 405. Oke, selanjutnya yaitu yang kita bahas adalah cara bersusun pendek. Misalnya ada soal 153 ditambah 29. Maka penyelesaiannya langsung kita tulis secara susun ya. Tidak usah kita uraikan nilai tempatnya. Langsung saja kita kerjakan. Langkah pertama, jumlahkan satuan dengan satuan. Artinya kita jumlahkan 3 dengan 9. 3 ditambah 9 hasilnya yaitu 2. Hasilnya yaitu 12. 12 kita tulis yang satuannya yaitu 2 dan disimpan yang puluhannya yaitu 1. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu kita akan menjumlahkan puluhan dengan puluhan. Di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita jumlahkan ratusannya. Nah, ratusannya di sini ada angka 1. Kemudian bawahnya itu kosong atau boleh kita tulis 0. Jadi 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Jadi 153 ditambah 29 hasilnya 182. Nah, anak-anak insya Allah bisa memahami ya.